Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, kami dari kelompok 8A yang beranggotakan Joyce, Dia Listiani, Iren, Iis, dan Inrito akan berbagi informasi kepada teman-teman semua bagaimana cara mengendalikan rasa haus pada pasien hemodialisa. Perkenalkan, saya Joyce Agustina. Di sini kami akan membahas hemodialisa. Apa itu hemodialisa? Hemodialisa merupakan terapi pengganti ginjal yang lebih banyak dipilih sehingga jumlah pasien menjalani terapi hemodialisa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hemodialisa ini dilakukan pada umumnya pada mereka yang mengidap penyakit jantung kronis atau gagal ginjal. Pada pengidap gagal ginjal, hemodialisa ini dilakukan karena ginjal sudah tidak berfungsi dengan baik. Atau kata lainnya bisa disebut kerusakan pada ginjal sudah sangat parah dan sudah tidak bekerja dengan optimal lagi sehingga dibutuhkannya hemodialisa. Setelah kita mengetahui apa itu hemodialisa, kemudian menjadi perhatian kita selanjutnya adalah kebutuhan cairan pada pasien hemodialisa berbeda dengan pasien lainnya. Ginjal yang sehat akan mengeluarkan cairan racun dari dalam tubuh kita dalam bentuk urin. Namun pada pasien gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal lainnya yang melakukan hemodialisa, pembatasan asupan cairan penting untuk mencegah terjadinya edema dan gangguan kardiovaskuler. Kadar cairan yang masuk dan keluar harus seimbang. Kita ambil contoh, jika air yang keluar lewat insensible water loss atau air yang keluar dari permukaan kulit dan paru-paru 500-800 ml per hari, maka yang harus masuk adalah 500-800 ml per hari ditambah jumlah urin. Jika penumpukan cairan di dalam tubuh terjadi, akan membahayakan komposisi kimiawi pada tiap-tiap organ. Kadar garam dan elektrolit cairan di dalam tubuh berubah. Salah satu dampaknya adalah menjadi cepat lelah serta mudah jatuh karena tubuh kekurangan garam dan natrium. Dampak yang lebih fatal adalah jika cairan tubuh menumpuk di otak, maka cairan tubuh di sekitar sel otak menjadi encer sementara di dalam sel tetap. Maka akan terjadi penyerapan cairan. Sel otak bisa membengkak dan akibatnya bisa memicu kematian. Selanjutnya yaitu fisiologi terjadinya rasa haus pada pasien dengan hemodialisis. Kebutuhan cairan dan elektrolit merupakan kebutuhan dasar untuk metabolisme tubuh. Dalam pemenuhannya diatur oleh sistem atau organ di dalam tubuh seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan gastrointestinal. Sedangkan dalam pengaturan keseimbangan cairan diatur sistem hormonal yaitu antidiuretik hormon, sistem aldosteron, prostaglandin, dan glukotiroid. Pada pasien dengan hemodialisis sering timbul rasa haus dikarenakan pasien dilakukan pembatasan cairan dengan ketat dengan alasan rentan adanya fluktuasi atau kelebihan cairan yang disebabkan oleh penurunan fungsi ginjal dalam mengekresi cairan dan kurangnya kepatuhan pasien dalam pembatasan asupan cairan. Rasa haus sendiri yang sering dirasakan pasien hemodialisis muncul setelah beberapa menit. Organ tubuh utama kekurangan air dan memberi sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat rangsangan yang berada di otak dekat sel vasopresin. Adapun tertahannya persepsi rasa haus ini dikarenakan mekanisme termogulasi tubuh, di mana tubuh mempertahankan suhu tubuh dari hawa dingin dengan menurunkan aliran darah perifer, yaitu di bawah kulit lengan dan kaki bagian bawah untuk mencegah terlalu banyak panas yang hilang di tubuh. Nah, tindakan ini disebut vasokonstriksi perifer dan menggerakkan darah ke inti tubuh. Adanya peningkatan volume darah sentral akan membuat otak tidak mendeteksi penurunan volume darah
maka cairan lebih tidak dianggap perlu. Cairan merangsang reseptor volume sentral untuk menghambat pelepasan arginin vasopresin plasma dan menyebabkan penurunan rasa haus, serta ginjal akan mendapatkan sinyal untuk menghemat cairan sehingga meningkatkan output cairan. Terima kasih. Kemudian ada beberapa cara untuk mengendalikan rasa haus. Yang pertama itu mengunyah permen karet. Mengunyah permen karet dengan kadar gula rendah merupakan terapi alternatif yang diberikan untuk merangsang kelenjar ludah dan terapi paliatif pada pasien yang menjalani hemodialisa. Mengunyah permen karet dengan rendah gula akan mensimulasi saraf simpatis dan parasimpatis sehingga meningkatkan produksi dan laju aliran saliva. Kemudian selanjutnya mensimulasi osmoreseptor yang memantau kebutuhan cairan impuls ke hipotalamus sehingga kebutuhan cairan dapat terpenuhi. Yang kemudian ada yang kedua itu menghisap frozen grapes. Menurut Dudek 2014, buah anggur merupakan buah yang memiliki atau mempunyai sedikit kandungan kalium sehingga aman dikonsumsi bagi penderita gagal ginjal kronis. Buah anggur yang ditempatkan dalam pendingin akan menjadi anggur beku atau frozen grapes yang hampir sama dengan es batu. Kemudian sensasi dingin yang ditimbulkan oleh frozen grapes akan memberikan efek dingin dan segar di mulut ketika dimakan. Kandungan air di dalam buah anggur saat dibekukan akan bertahan lama di dalam mulut sehingga dapat menurunkan rasa haus. Baik, terapi yang selanjutnya adalah terapi es cup atau terapi dengan mengulum es batu. Pembatasan cairan menjadikan penurunan intake per oral. Ini akan menyebabkan mulut kering dan lidah jarang teraliri air. Keadaan ini memicu keluhan haus. Dalam proses fisiologi tubuh 30-60 menit setelah minum, perasaan haus akan muncul kembali. Aturan dalam menghisap es batu, dalam sehari maksimal 10 kubus. Dalam satu kubus terdapat 5 ml es batu yang bisa dilakukan 3-4 kali sehari. Untuk metode terapi yang terakhir yaitu berkumur dengan air matang. Menurut Francisca 2013, beberapa cara untuk mengurangi rasa haus yang dapat dilakukan oleh penderita CKD adalah berkumur dengan air dingin dan tentunya matang dan bisa juga dicampur dengan daun mint. Untuk mekanisme tata laksananya yaitu membasmi mulut dengan berkumur dapat mengurangi rasa haus. Berkumur menyebabkan otot-otot pengunyah bekerja, merangsang kelenjar parotis yang memproduksi kelenjar saliva menjadi meningkat sehingga rasa haus mengalami penurunan. Untuk langkah-langkahnya yaitu dilakukan dengan air matang 25 ml. Untuk berkumur selama 30 detik ya diukur dengan stopwatch. Setelah itu air bekas berkumur dibuang pada gelas yang sudah disiapkan untuk memastikan volume air yang keluar tidak lebih dari 25 ml untuk menunjukkan bahwa air tersebut tidak ada yang tertelan.